Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan belajar tentang materi anabolisme, yakni fotosintesis. Selanjutnya kita ke pengertian anabolisme terlebih dahulu. Jadi yang dimaksud dengan anabolisme yaitu merupakan tahap pembentukan atau biosintesis dari senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Proses dari anabolisme ini membutuhkan energi dalam bentuk ATP. Adapun contoh dari anabolisme adalah proses fotosintesis dan kemosintesis. Jadi ini ada gambar bagaimana energi mengalir ke dalam suatu ekosistem sebagai cahaya matahari dan meninggalkannya dalam bentuk panas. Jadi cahaya matahari ini akan diserap oleh pigmen yang ada pada kloroplas untuk menghasilkan molekul organik dari hasil fotosintesis dan melepaskan oksigen. Kemudian molekul organik ini akan digunakan dalam respirasi seluler oleh organel mitokondria, ini menghasilkan ATP dan melepaskan energi. Selanjutnya dari hasil respirasi seluler ini akan menghasilkan CO2 dan H2O yang akan digunakan kembali dalam proses fotosintesis. Nah, selanjutnya kita ke pengertian fotosintesis. Jadi fotosintesis ini merupakan suatu mekanisme penyusunan energi pada tanaman berklorofil dengan bantuan cahaya matahari melalui reaksi oksidasi reduksi. Adapun reaksi fotosintesis yakni dari 6 CO2 tambahkan dengan H2O akan menghasilkan produk berupa C6H12O6 plus H2O dan 6 oksigen dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil. Pada proses fotosintesis ini melibatkan klorofil, beberapa klorofil, di mana klorofil ini merupakan pigmen tempat utama terjadinya fotosintesis. Jadi ini ada beberapa panjang gelombang, ada klorofil dan ada klorofil A, B, klorofil beta-karotin, zeaxanthin, likopen. Kemudian untuk proses fotosintesis panjang gelombang yang efektif berkisar dari 400 sampai 500 nanometer dan 620 sampai 700 nanometer. Selanjutnya fotosintesis ini terbagi menjadi 2 tahap, yakni tahap yang pertama itu reaksi terang dan reaksi gelap. Jadi pada tahap reaksi terang ini berlangsung pada membran tilakoid dan reaksi gelap berlangsung di dalam stroma kloroplas. Di reaksi terang ini nantinya akan terjadi proses penyerapan foton atau cahaya oleh pigmen klorofil yang terdapat pada kloroplas. Kemudian ada pemecahan air akan menghasilkan oksigen. Selanjutnya dari penangkapan foton atau penyerapan energi cahaya dari sinar matahari oleh pigmen fotosintesis ini akan melepaskan atau akan menghasilkan elektron. Nanti elektron ini akan
menghasilkan ATP dan NADPH. Selanjutnya, produk dari reaksi terang berupa ATP dan NADPH ini akan digunakan pada siklus gelap atau siklus Kelvin dengan melakukan fiksasi CO2 sehingga nantinya akan dihasilkan molekul dalam bentuk glukosa atau senyawa kompleks dalam bentuk glukosa. Ya, reaksi terang ini adalah reaksi penangkapan energi cahaya oleh fotosistem dalam kloroplas untuk diubah menjadi ATP dan NADPH. Reaksi terang menghasilkan oksigen dan fotosistem 1 ini menangkap sinar cahaya matahari dengan panjang gelombang 700 nanometer, sedangkan fotosistem 2 menangkap dengan panjang gelombang P680 nanometer. Jadi siklus terang ini terjadi pada membran tilakoid dengan menghasilkan ATP, NADPH, dan oksigen. Adapun penjelasannya, jadi pertama-tama pigmen klorofil dalam kloroplas ini akan menyerap cahaya, kemudian akan menyebabkan elektron akan tereksitasi. Selanjutnya, elektron ini akan diterima oleh akseptor primer, yang selanjutnya elektron akan dilanjutkan ke plastokinon, kemudian diteruskan ke sitokrom kompleks, kemudian ke plastosianin. Nah, dalam proses ini nantinya akan dihasilkan ATP. Kemudian dari plastosianin ini fotosistem 1 menangkap panjang gelombang dengan panjang gelombang 700 nanometer. Kemudian ini akan diteruskan elektronnya ke ferroduksin. Kemudian ada reduktase NADP+ yang akan mereduksi NADP+ menghasilkan atau menjadi NADPH. Jadi hasil akhir dari reaksi terang yakni berupa oksigen dari hasil fotolisis air atau H2O, kemudian dihasilkan ATP dari kemudian dihasilkan NADPH. Ini berlangsung di dalam membran tilakoid. Selanjutnya untuk reaksi terang sendiri, jadi ada reaksi berupa siklik. Ini terjadi pada fotosistem 1, di mana pigmen cahaya yang menyerap pigmen klorofil yang menyerap cahaya tadi akan diteruskan ke akseptor primer, kemudian elektron ini akan bergerak mundur menuju ke ferroduksin, kemudian masuk ke diteruskan ke sitokrom kompleks, kemudian ke plastosianin. Dari siklus ini nantinya akan dihasilkan energi dalam bentuk ATP, namun tidak dihasilkan NADPH. Selanjutnya reaksi gelap. Jadi reaksi gelap ini dikenal dengan siklus Kelvin-Benson, kemudian terjadi di stroma. Selanjutnya ada 3 tahap yang terjadi pada siklus gelap. Yang pertama itu fiksasi CO2 oleh molekul ribosa bifosfat menjadi 2 PGA. Kemudian yang kedua reduksi PGA menjadi PGAL menggunakan energi dari ATP dan NADPH2 yang berasal dari reaksi terang. Kemudian yang ketiga adalah regenerasi dari akseptor regenerasi penerima CO2 atau dalam kurung ribosa bifosfat. Ini terjadi di dalam stroma pada kloroplas.
Selanjutnya, perbandingan antara reaksi gelap dan reaksi terang. Jadi, reaksi fotosintesis ini reaksi terang, berlangsung di membran tilakoid, memerlukan cahaya matahari, klorofil, H2O, ADP, NADPH, NADP, dan enzim-enzim. Sedangkan yang dihasilkan dari reaksi terang adalah oksigen, ATP, dan NADPH. Selanjutnya reaksi gelap, ini dikenal dengan siklus Kelvin, berlangsung di stroma, memerlukan CO2, RUBP, ATP, NADPH, dan enzim-enzim. Menghasilkan PGA atau asam fosforigliserat, kemudian PGAL, fosforgliseraldehid, dan glukosa. Baik, saya kira cukup untuk materi anabolisme. Semoga bisa dipahami dengan baik. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.